Oke, 1, 2, 3, buka. Buka. Oke. Baik, tutup. Semua bisa lah, kayak bisa diasupkan, bisa asup lah. Bisa. Selamat datang di channel saya. Mungkin untuk untuk konten hari ini sedikit berbeda ya dari kemarin. Channel saya berantakan seperti gado-gado. Misalnya kemarin saya bikin konten cover lagu, terus apa namanya? Nama sih? Itu motovlog, sempat juga video-video prank kayak prank pocong kayak gitu. Tapi ya sedikit berbeda, sekarang saya dapat masukan dari beberapa youtuber terkenal di sini. Amin. Yang satu ini perkenalkan, ini namanya siapa, Pak? Nama aslinya? Napangkan namanya Andri. Andri, kalau ini? Nama saya Rusmana. Ini si ganteng kalem ini, Nama saya Rian. Oke, ini namanya Rian. Untuk panggilannya ini biasa dipanggil Abah. Ucen. Abah. Ucen. Kalau lulus? Roes. Yan? Bebas lah. Siap. Untuk channel mereka ini sangat berbeda ya. Untuk yang satu ada channel apa namanya? Channel konten apa ya namanya? Tutorial. Ya, yang satu tutorial, ada yang satu ini Game. Enggak, lu bukan game yang lu blog itu. Itu yang lu Bukan. Itu yang di blog. Channel Birahi Pak. itu yang di blog berapa kali terus? Bos. Bisa lah di. Yang terakhir yang lu diblokir sama YouTube Ya, itu apa? channel Birahi, Bos. Yang video apa itu? Dari TikTok. Bukan yang apa ini yang di benteng-benteng itu apa? Itu mah konten-konten. itu yang ada tulisannya itu loh. Parakan apa sih? Parakan. Oh iya, itu konten yang terbaru dari website NXXX ya. Dan Parah. YouTube biru. YouTube biru. Oh, jadi konten biru Ya. itu lu sempat di blok beberapa kali, beberapa Ya. akun. Dari YouTube-nya pihak YouTube tidak menyetujui gitu. Jadi hak cipta. Gitu. Lu Terima kenapa kasih. sempat kepikiran bikin konten seks kayak gitu? Ini sebagai kanan. Biar cepat viral. Iya. Biar cepat viral itu. Iya, begitulah biar nambah-nambah viewersnya gitu. Iya. Kan udah nambah viewers kan? Udah 1.000 viewersnya, terus sama YouTube-nya di blog. Terima kasih. Nah, untuk Bang Roes ini jadi kontennya itu pertama bikin konten ngambil video orang tapi yang sensitif ya, yang negatif gitu ya. Tapi mereka ini sangat pro banget gitu ke konten-konten yang kayak gitu. Kalau untuk konten yang satu ini channelnya itu lebih ke tutor ya, Pak? Ke tutor. Jadi gimana, Pak? Ceritain, Pak. The first time. Anjing enggak ya ngomong bahasa Inggris ya. Goblok bahasa Linggis ini. Nggak bisa bahasa Inggris. Pertama-tama sih channelnya apa ya? Yang pertama tutorial nulis, tutorial bikin terakhir itu bikin karinding, terus tutorial pakai soft lens. Lebih ke challenge sih. Lebih ke Challenge 3 orang laki-laki belajar pakai soft lens, yang satu yang ngajarin itunya si perempuannya yang bisa, si cewek barbar. Kebetulan teman kerja juga itu dia memang barbar. Ya, gua nonton itu video itu aja. Gua nonton video itu aja yang pertama itu. Kalau nggak salah cowoknya bertiga, ceweknya satu kan? Ya, tadinya tuh dia pengen bikin 2 bagian, 2 part. Tapi kebetulan salah satu dari anggota yang ada di video itu harus pindah kerjaan. Jadi ya apa boleh buat tidak bisa dilanjutkan. Oh iya, mereka ini semuanya satu perusahaan ya. Kita dari perusahaan retail. Jadi keempat orang ini semuanya itu kerja di tempat yang sama gitu. Jadi terpikirkan adanya podcast ini, kita berunding dari bulan-bulan kemarin. Jadi sebenarnya ini harusnya jadinya itu tanggal berapa, cuman diundur, yang satu alasannya ini, yang ini sakit. Biar kehujanan. Nah, berhubung yang konten si Abah ini sudah diperkenalkan, nah tinggal satu ini nih si ganteng kalem. Soalnya ini ada 2 channel kalau nggak salah.
kalau nggak salah ada 2 channel dia sendiri sama channel temennya. Iya, yang satu cuman nggak bisa ikut sekarang, nggak usah disebutin lah dia. Dia agak sombong, soalnya gini nyebutnya pas dia diajak itu ngomongnya tuh gue orang sibuk bro. Nah gitu, lo ini temen lo ini gimana ini? Biar dia nanti kalau misalkan dia nonton nanti dia pasti komen gitu. Sebenarnya sih bukan temennya. Bukan temen. Bukan temen. Parah ini. Jadi gimana konten? Enggak. Jadi yang mana dulu ini? Ya dulu jawab Oh dulu. boleh. Yang dari siapa ini? Dadang. Oh Dadang namanya, Dadang ganti kan ya namanya banyak. Apa pertanyaannya tadi? Kalau bukan teman berarti Kalau ada orangnya temen, kalau nggak ada orangnya ya temen, tapi temen dalam arti yang lain. Nah, ngomongin masalah teman, kan konten lu ada 2 channel ya. Yang satu kalau nggak salah yang sama teman lu itu yang Ya. nggak sombong itulah. Ya. Kalau nggak salah cover lagu ya. Itu gimana ceritanya sampai bisa kepikiran ke konten bikin cover lagu gitu? Jadi pertama kan gua ngerasa kalau gua punya skill gitar yang tinggi kan. Dan gua kepikir buat gimana kalau gua bikin konten musik. Dan gua cari-cari vokalis yang suaranya bagus, menurut itu susah ya kalau zaman sekarang. Jadi ya gua punya temen yang suaranya seadanya gitu. Gua ya gua coba aja. Iya. Tapi kalau bilang sama orangnya sih suaranya bagus. Oh, bagus. Bagus. Mudah-mudahan dia gak nonton. Di hide aja ya. Oke, nanti kita skip aja ini. Ya, jangan dikasih tahu aja ya. Iya, oke. Terus Nah, dan ternyata untuk teman saya yang suaranya bagus itu ya mungkin dia sibuk, kan dia kan orangnya sibuk banget. iya, dia ngomong kayak gitu sama gua juga. Gua ajak juga dia gak mau. Gak enak banget kan? Iya. Makanya sekarang break dulu. break dulu. Jadi kontennya itu disimpan dulu. Iya, break dulu. Apa gara-gara apa namanya itu yang kita harus bayar itu? Oh iya. Apa yang gara-gara kita itu? harus bayar itu siapa sih namanya? Jangan disebutin bahaya. Oh iya. Jangan disebutin bahaya. Iya. Berpengaruh juga, Iya. jadi kurang bersemangat aja gitu. Dan ya sangat merugikan lah untuk youtuber seperti kami yang udah calon sukses. Calon dulu, Iya, mudah-mudahan kita calon sukses dulu, semua. ya, Bisa, mudah-mudahan mudah-mudahan sukses. sukses. Bakal calon. Nah, ngomong-ngomong yang satu kan udah dibahas nih, yang teman lo yang sombong itu ya. Ngomong-ngomong dia tadi juga sombong ya. Ngomongnya gua gitaris handal gitu ngomongnya. Tapi lah Bisa. skip Ya, aja. merendah. Merendah untuk Oke. meninggi. Merendah Oh, untuk oke. meninggi. Iya, bisa lah. Iya. Nah, untuk konten yang satunya lagi kalau nggak salah itu bikin komedi ya. Oh iya. Yang komedi yang Iya. gara-gara kalau nggak salah alasannya itu komputernya itu dijual. Kalau nggak salah, Ya, tapi iklan, ya klarifikasi iklan. di sini kita biar tahu gitu pengalamannya. Jadi saya Barban ya. punya channel satu lagi yang dibikin dengan sekumpulan orang yang bakat komedinya mungkin seadanya. Termasuk saya. Saya itu komedian senior sebenarnya. Itu kan juga diproduseri sama saya sendiri. Sutradara. Iya, itu dan namanya adalah nama channelnya buat promosi lah dikit. Iya, bisa gampang, boleh. Silakan. Nama channelnya Sawah Gratis. Ori. Oke, nanti gua Bisa lah. tampilin aja lah itu Ya. ya. Cuplikan sama apa namanya profilnya lah. Ah ya, terima kasih banyak. Soalnya jangan cuma mampir ya, jangan lupa subscribe, like dan juga komen. goblok ini malah Profesinya sendiri. Ya gak apa-apa. gak apa-apa Ya, sih gak. seperti itu. Nah, ngomong-ngomong masalah konten nih, masalah konten kan kita ini basicnya kita konten kreator ya. Kreator. Ya. Kita ngedit beberapa hari, beberapa jam, ngabisin waktu lah. Kita kerja di retail gak tentu kan. Kata tuh. Pulang kerja kita harusnya istirahat, kita harus mikirin, wah ini kita punya video bagus nih, kita harus ngedit itu gak hanya 1 jam 2 jam. Pengalaman gua itu ngedit video itu paling lama itu sampai 6 jam, itu juga belum beres. Itu juga ada beberapa video gua yang kayak gini, nge-vlog kayak gini di rumah bareng istri, bareng anak. Gua itu ngeditnya itu sampai berhari-hari. Sama. Iya gitu, sama kan? Sama kan? Sama. Apalagi kalau misalkan konten yang kayak gini. Ini yang bahaya ini. Tapi sekarang
kalau kita lihat di TikTok, di Instagram, di YouTube, yang melejit itu malah konten-konten yang gak ada skill editnya gitu. Lo ngerti kan? Paham kan? Paham ya. Maksudnya kayak gini, kalau misalkan di TikTok gini ya, kita scroll, kalau misalkan yang editingnya bagus nih, yang like-nya itu cuma beberapa ribu, tapi yang hanya joget-joget, kalau disebutin gua gak enak Iya sampai jutaan gue yang minta. Iya, kalau misalkan ada konten yang seperti itu, bikin videonya hanya joget-joget depan kamera dengan memakai pakaian yang tidak jadi itu. Kenapa bisa seviral itu? Nah, gimana pendapat kalian? Nah, gua tanya dulu, ini pakarnya ini satu nih. Pakarnya dulu ini, satu pakarnya dulu ini gimana kalau misalkan kayak gitu? Ya, jadi kan setiap lelaki punya ya begitulah begitu. Enggak gitu, pasti ada alasan tertentu. Lu pasti kalau misalkan nemu konten kayak gitu, lu pasti keponya lebih dalam kan? Pasti. Jadi yang pertama kalau itu mah dari nafsu kita. Ya, nafsu ya. Iya. Jujur banget, benar. Manusiawi kan ya. Iya, benar. Ya, jadi kalau keduanya kita Kalau masih kepo, penasaran, kita scroll ya, follow ya, begitu lanjut lah gitu. Lu didalamin gitu, di scrollnya didalamin gitu. yoi biasa. Sampai dibikin wallpaper. Lu jujur. Yoi lah bisa. Lu ambil videonya, lu jadiin wallpaper. Iya, Ada? Ada. Temen lah. Nah, menurut lu gimana, Yan? Intinya sama sih seperti yang disampaikan oleh cucu kakek Sugiono. Cucu kakek Sugiono, bentar skip dulu. Ini Sugiono, gua nggak tahu siapa itu Sugiono. Mungkin nanti bisa di searching aja ya. Wah. Di Google itu Sugiono. Bisa. Kalau misalnya nggak ketemu pakai VPN. Bisa. Nah, menurut lu gimana kalau misalkan konten-konten istilahnya ya sekarang lagi viralnya itu konten kreator versus konten dada. Mungkin itu yang mungkin gua tangkep ya. Konten dada versus konten kreator gitu ya. Beberapa hari ke belakang gua lihat emang sih kalau misalkan konten dada itu emang gampang melejit ya gitu ya. Coba kalau kita yang joget-joget kayak gitu, mana ada mau anjing yang dilihat. Ya menurut lu gimana ya? Menurut lu gimana? Tanggapan lu? Tanggapan gua soal konten yang kayak gitu sih ya, pertama sih yang lebih penting itu kenyamanan saat menonton. Kan? Ya, terus lanjut. Jangankan sebuah konten, cewek aja kalau udah nyaman udah. Ya kan? Dan sebenarnya sih gua salah satu orang yang suka sama konten yang kayak gitu ya. Oke, bagus. Apalagi yang Cika-Ciku itu favorit gua banget. Aduh, ya. Sampai disebut. Itu ya gua. Kalau bisa nanti Cika-Ciku nonton ya, boleh follow juga IG aku nanti ada di bawah. Oke. Bisa gue nanti bisa tampilin lah di pas gue edit nanti bisa ditampilin aja lagi joget-joget gitu kan. Nah, iya. Banyak banget yang kita dari tadi. Dan sebenarnya salah satu faktor kenapa banyak banget yang suka konten kayak gitu adalah banyaknya kejombloan di Indonesia. Termasuk ya karena kenapa saya suka ya karena itu Alasan kuat tuh adalah karena kesendirian. Kesendirian. Karena kita kan lagi sendiri biasanya ngelamun-lamun. Halu lah istilahnya. Iya, halu lah. Terus ditambah ada konten kayak gitu ya. Mau gimana lagi kalau misalnya kucing kan ada ikan masa dibiarin. Mantap. Iya. Benar. Mungkin dari kalian sendiri gimana? Bangga. Saya serahkan dulu kepada senior. Oke, what's up? Emang sih kalau misalkan ngomongin sekarang masalah konten istilahnya yang disebutin tadi, gak usah disebut lagi lah. Iyalah gitu. Sensitif banget gua. Ya kalau misalkan kata sekarang mah iri bilang bos, ya emang ego iri gitu ya. Sekarang gua udah setahun bikin channel. Ya subscriber masih segitu-gitu aja sih, belum banyak. Ya mudah-mudahan dengan adanya podcast ini kita bisa naikin bareng-bareng ya. Karena channel kalian bisa bareng-bareng. Nah, kembali ke topik pembicaraan, jangan dulu ngomongin channel. Untuk masalah konten kreator gua sendiri ya. Kalau misalkan tadi yang udah gua bilang, kalau misalkan bikin video udah ada yang bagus, gua edit dengan harapan, dengan sebagus mungkin gua edit sebagus mungkin dengan harapan
menarik penonton. Kalau misalkan udah nonton, udah suka, pasti otomatis kan di-subscribe. Kalau di TikTok kan pasti di-follow. Gitu kan. Kalau misalkan sekarang emang gua terlalu gimana ya? Emang bukan sirik apa gimana? Iri lah intinya. Sama konten-konten gitu, kok gua nggak bisa gitu ya? Kenapa untuk zaman sekarang gitu ya, untuk bikin konten seperti itu bisa melejitnya bisa cepat? Kumaha tabah? Aduh, ampun. Kalau gue sih segitu sendiri, emang gue iri banget gitu ya. Kalau misalkan cewek, kalau misalkan artis enak, ngomongin artis enak, bikin konten dia misalkan baru merintis di YouTube nih, dia bikin video satu, kalau lagi makan juga, dia tidur besoknya monetisasi kalau di YouTube. Bisa. Emang Sih, kan kalau artis ya, jujur kalau artis emang dari segi apa ya, dari segi penguploadan, dari segi apapun itulah, intinya udah terkenal lah. udah terkenal lah. Emang begitu upload YouTube, upload IG, upload di sosial media, diam Pasti. berapa jam, jangan dulu besok, Berapa hari berapa dia. jam lah, langsung sampai ratusan bahkan ribuan sampai jutaan. Emang. Sih. Tapi proses dirinya menjadi artis itu yang tidak. Nah, ini yang gua gak sempet kepikirin ini. Nah, ini benar. Ini prosesnya. Proses kita harus menikmati proses karena 1000 langkah itu dimulai dari satu langkah. Ya. Bener. Model sekarang kan YouTuber terkenal kan Atta Halilintar lah. Di Indonesia kalian tahu lah Atta Halilintar. Itu wah emang nomor 1 lah di Indonesia ya. Asia Tenggara. Bisa jadi. Nah, kenapa lu bisa kepikiran sampai ke sana? Karena artis juga. Emang sih bener, artis juga dulunya gak terkenal. Nah, kenapa bisa kepikiran kayak gitu, Bang? Kayaknya mungkin, tapi ini menurut diri pribadi saya sendiri, artis itu mungkin mempunyai sifat apa ya? Mempunyai sifat iblis. Oh, Gak. jangan salah ngomong. Saya belum selesai. Iya. Oh, bisa. Oh, gua kaget ini soalnya ini apa ini channel gua gitu. Ya. Lanjutin. Saya baru ngomong, saya sekarang langsung saya Klarifikasi. Maaf ya. Emang sih iblis itu jahat. Iblis itu menggoda manusia agar masuk neraka. Nah, tapi kita itu punya sesuatu yang bisa dicontoh dari iblis. Iblis itu tidak pernah menyerah. Selalu tekun, selalu rajin untuk menggoda manusia agar bisa ikut dengannya. Nah, kita pun sama dengan iblis. Kita harus rajin, kita harus fokus, kita harus apa ya? Apalah, burinan. Kita harus fokus, kita harus Iya benar. rajin gitu ya, agar apa yang kita inginkan bisa tercapai. Berarti istilahnya usaha tidak akan gimana sih itu yang istilah itu? Ada yang tahu? Gua lupa. Ada Apa? Majalah-majalah. nanti dan berhasil. Usaha tidak akan mengkhianati hasil. Maaf, agak sedikit ke bawah suasana. Ya. Tipe dikit gak apa-apa lah. Dikit nggak apa-apa. Bisa, Oh bisa. iya benar sih, emang benar ya. Usaha tidak akan mengkhianati hasil itu sih. Hasil. Mungkin hasil searchingan di mana itu, Bang? Hah? Hasil searchingan di mana itu? Tolong tarik tengah. Soalnya enggak jujur aja ya, nih pertama belum acting lah istilahnya. Kita ini gugup banget ya. Gugup, asli. banget asli. Ngobrol gak ada kamera itu beda banget. Beda. Ya. Lepas Ya. gitu ya. Tapi Beda sekarang banget. ya mungkin agak sedikit grogi ya, wajar lah, namanya juga kita kan pemula gitu ya. Pertama Pemula itu bagi saya, kalau bagi dia kan udah Oh iya, Sudah sudah terkenal. Channel aja ada 2. Iya dong. Channel ada 2. Meskipun subscribernya dikit. tolong tarik tengah sama Ya mungkin kayak gitu. Nah, sekarang gini, kalau misalkan yang kita bahas ini kan konten dada versus kok disebut lagi sih? Kunci besar. Konten kreator versus konten KFC lah istilahnya. Ya, KFC berarti gini kan, kalau misalkan gak ada bedanya kan kalau misalkan dada KFC sama dada itu yang apa ini namanya? Iya, kalau KFC dada Dada paha juga sih sama. paha tapi matangnya. Matangnya. Kalau TikTok mentahnya. Mentahan ya. Mentahan. Gue belum sampai ke sana cuy. lu sebagai senior. Gue kalau kepala gue itu belum masuk ke sana. Bentar
Bentar, untuk dada sama paha KFC itu matangnya enak dimakan. Kalau misalkan dari TikTok, Enak dilihat. kenapa lu jadi pro? Iya juga. Ini keracun sama mereka berdua Iya. ya. Kayak Racun. Mungkin jiwa kejombloannya juga mulai Oh iya. berontak. Bener. Berontak. Iya, Oh kan? iya benar, karena di sini lu punya pacar. Jomblo. Jomblo, lu sama. Nah, sama. Wah, Pak. Lu ada teman Pak di sini. Kan Pak? udah disiksa. Oh iya. Rehabilitasi. Ampun. Aduh. Sensor. Lah gua bakal cut ini, lu biar tahu ini gimana Anjir. ini. Urusannya gimana nih masalah cewek nih? Iya, gua baru tahu Tasik itu gimana. Jangan ngomong-ngomong Tasik, gua aja ini asli turunan Tasik lu. Asik sama. Jangan-jangan Enggak. Kalau itu gua nyampe. Kalau itu gua otak gua nyampe kalau ke sana, gua enggak kayak gitu, cu. Jujur gua udah berkeluarga, udah Iya. punya anak. Gua udah punya anak. Gua enggak sampai segitu, cu. Anjing baru. soalnya kan ada orang yang punya istri terus juga jadi suami, bisa aja. Bisa aja. Gimana? Cowok jadi istri terus kan bisa juga jadi suami. Papa sibuk nyari perawan, istri sibuk cari bujangan. Bukan ke sana. Bukan. Itu lebih one false. Oh, jadi nanti kalau misalkan contohnya yang hamil itu cowoknya gitu. Bapak-bapak gitu. Enggak. Jadi gimana? Itu cowoknya transgender. Yang pembatasan dan anjir. Nanti ada yang lihat, nanti dia kesinggung. Cut. Oke, Oh bisa. ya udah. Skip. Oke, next ke topik. Iya, tadi masalah tadi dada KFC itu, dada paha KFC itu matangnya. Kalau dari TikTok itu mentahnya. Mentah. Menurut lu gimana? Ya, gitu lah. Lempar aja. Lu emang main bola backland dilempar-lempar? Lempar aja. Ini untuk cucu enggak ada. Nggak ada Komentar, komentar. ada komentar. Aduh, ampun. Aduh. Ya, gila gua. Menurut lu yang menjomblo sekian lama gimana? Untuk membahas mungkin tadi KFC yang barusan, mungkin ya alasan pertamanya itu ke rasa penasaran. Kan suka ada istilah kalau ada yang misalnya mati nih keinginannya belum kesampaian kan suka penasaran. Oh, markayaan. Nah, ya kan? Ketayangan nih, ketayangan. Nah, dan untuk para jomblo sendiri itu rasa penasarannya besar. Dan kenapa seorang misalnya nih kan ada acara TV mungkin kan, Iya, iya. acara yang misalnya Mystery Box itu kan kita pasti penasaran dong sama isinya apa kan. Nah, termasuk sama konten yang kayak gitu. Kenapa Jadi kita terus lihat? Karena kita pengen tahu isinya sebenarnya. Iya. Jadi Rasa penasaran banget. Iya. Ibaratkan tadi itu diibaratkan dengan mystery box. Iya, ibaratnya itu Mystery Box bisa jadi. Bisa Iya. jadi, bisa. Iya, emang Iya. bener sih, bener emang dianggapnya mystery box. Jadi kita penasaran dalamnya itu apa sebelum kita dapat mungkin. Kita belum akan bisa terus melihat. Oh gitu. Dan orang yang mempunyai konten itu terus berusaha menyembunyikan, Oh, jadi biar rame, biar. Oh, berarti ya kan? Oh, Iya. Lanjutin dulu. Iya. Nanti gua ambil kesimpulan. Iya. Jadi si orang yang bikin konten itu gimana caranya supaya banyak viewersnya? Dia berpura-pura berusaha menunjukkan padahal dia berusaha untuk menyembunyikan juga. Jadi si viewers itu terus penasaran. Ngerti nggak? Iya. Kok kepikiran ya? Ya kan? Imajinasinya terlalu tinggi, Lur. Iya, karena saya sebagai penonton setia yang seperti itu dan belum tahu isinya juga, ya kan? Ya sampai sekarang juga terus nonton. Iya. Berarti ada channel-channel yang kayak gitu yang lu ikutin gitu. Oh, ada dong. Banyak. Tapi nggak channel kayak gitu juga sih. Gua salah satunya nggak ada channel inti kayak gitu ya. Channel games juga. Oh, ada. Kimi Hime. Bentar, gua pernah denger ini. Jujur gak tau gak?
Gua pernah denger ini Kim Him itu di PUBG kalau nggak salah. Iya, itu gua suka banget cara dia main perangnya itu. Gua apalagi pas giliran ngebomnya itu terus ada efek 3D-nya juga. Pas ada bom itu dilempar, efeknya itu kerasa. Sampai ke rumah gitu. Padahal cuman nonton video doang. Getarannya itu sampai Lu kerasa ngerti? banget. Getaran di bom kan di game. Iya. Sampai ke kita. Sampai ke yang main gamenya. Kalau gua nggak sampai ke sana. Iya. Maaf, saya gamenya agak sampai ke PUBG, sampai Mario Bros aja. Oh berarti pada ini nggak pasti nggak ngerti gitu. Kalau gua kurang ngerti soalnya pernah lihat juga sempat viral juga gitu ya untuk konten yang Kim Him tapi nggak terlalu di expose juga sama gua Ya. kan udah skip aja lah kayak gitu. Tapi lu suka kayak gitu? Suka banget. Jadi gini nih, apa yang bikin gua suka pas dari tadi pas bagian ngebomnya itu kan, dan ada bagian adegan dia ngebom, ada suara doar gitu kan, Ya. dan dia pun bergetar dan kita ikut tegang. Itu kita ikut tegang. Kita ya, tegang seperti kata-kata. ya, Oh iya, tegang. apapun itu tidak seperti yang kalian pikirkan. hanya lu dan Tuhan yang tahu Iya, berarti. sama Tuhan yang tahu. Oke. Bisa. Getarannya sampai ke kita. Nah, kalau Mungkin gua sih dia lah nggak. yang mengerti. Yang ngerti. Berarti kalau lu itu lebih suka ke Game. konten gaming tapi ada unsur-unsur. Iya, ada efek-efeknya. Itu mungkin maksudnya. Iya. Jadi tahun. iya. Apa kan? Sesuatu lah. Sesuatu. Jadi kontennya di game, cuman Iya. yang maininnya iya, ke bawah-bawah. Iya, benar-benar. Itulah mungkin dia yang tahu, gua Iya. nggak ngerti. Gamenya gak sampai ke sana kok. Berarti Kenapa mereka kontra karena mereka belum pernah nonton? Makasih. berarti gua mau nanya, berarti lu kenal Beliana Lopel? Enggak, gua nggak mau. Lu kenal nggak? Jujur. Serius gua nggak tahu. Masa Nggak tahu. Beliana Lopel lo? Nggak tahu gua mah. Asli? Nggak. Nanti jangan di searching loh. Enggak lah. Saya lebih tahu Mario Ozawa. Ini lebih parah. Favorit. Mario jauh udah. Udah insap lur. Udah insap. Dia mau Udah pensiun bro. Sama dia pas Ya, lagi Pak. Ya. udah insap pas lagi ngibarin bendera merah putih itu loh. Nah, iya. Oh. Dia ngedukung Indonesia karena Iya. karena apa? Karena ada Indonesia lebih banyak. Nah, gitu. Lebih banyak, Bos. Ya nggak sih? Nggak tahu soalnya. Enggak. Gini. Gua mau nanya. Dari umur berapa lu kenal konten kayak gitu? Konten apa nih maksudnya? Konten apa nih? Ya kan lu tadi nyebutin Mario Ozawa. Semua orang tahu Mario Ozawa itu siapa. Istilahnya kan kalau misalkan nama aslinya kan Mario Ozawa. Kalau misalkan selentingannya apa? Ayo Dotlong. Apa sih itu teh namanya? Apa itu? Gua mendadak amnesia. Itu bukan dia bukan dipanggil Mario Ozawa kalau di konten kayak gitu. Dia dipanggilnya apa? Dia lah kalau ada Yang yang tahu silakan kah? tulis di kolom komentar. Yang tahu, tolong. Ya, pertanyaan gua belum kejawab. Dari umur berapa kalian tahu konten kayak gitu? Dari Bang Deden. Lu dari tadi lempar-lempar mulu. Aduh. Susukio ini jahat. Dari tadi lempar-lempar terus. Gimana? Martin cepat lah kau Martin. Dari umur Bila berapa? lape, bentar lah. Ini bila apa ini? Dari umur berapa? Jujur aja. Apa ya? Kalau bohongnya sih dari baru-baru ini ya. Oke, baru. Lu berapa umur sekarang lu berapa? Sekarang umur gua 21 ya. Karena gua lahir 92. Gua Iyalah. tahu konten kayak gitu. Lebih tepatnya gua kenal sama Mario Jawa. Umur Ini lama amat sih. Iya. Gua nungguin dari tadi loh. Asli sama. Mohon laser. Gua takut cewek yang gua suka nonton. Siapa? Gimana ini? Parah. Iyalah. Gua nunggu ini nominalnya aja. Oh iya, pakai Lu kurang diem dulu. lebih lah.
Kurang lebih. Apa alasan? Iya, enggak apa-apa biar cepat. Jarak dari umur 15 ke 20. Oh, dari antara 15 20 ambil kita 15 aja. Iya, Ya. tepatnya 18. Antara ya. Lu Di antara itu. Berarti Rian 18. Kalau lu Rus? Paling ke atasnya baru-baru sih. Atasnya, kalau Iya, ke atas. ke bawahnya Bawahnya lebih ke 12. 12 tahun. Lu Pas SD. Lu SD udah kenal kayak gitu. Udah. Bakatnya terlihat dari sejak ini. Pantes aja. Dari kata senior gue gitu. Teman senior. Pantesan aja Kalau lu dia. sendiri. Enggak dulu. Oh, iya, iya. Pantesan aja dia dari sejak dini. Setelah dewasa dia bikin konten kayak gitu. Nah sekarang nyambung. Jadi asal usulnya itu dari sana. Iya, Udah dari sejak dulu dulu. suka. Dari sejak dulu. Ya kan setiap orang cara mengembangkan bakatnya beda-beda. Beda-beda, ya, benar, Mungkin benar. dia bakatnya dari situ. Jadi sejak dini. Berarti setelah keluar SD masuk SMP dia udah pro. Iya. Pro udah player? udah Enggak Pro pro juga sih. Asalnya penikmat. Jangan jadi pemain lah, jangan. Kalau udah halal, penikmat. kalau udah halal Pak. Iya, belum saatnya. Penikmat dulu aja sekarang. Nah, sekarang pertanyaan gua, kalau lu dari kapan? Kalau gua ya, jujur ya, Jujur. gua pegang HP, pertama pegang HP itu kelas 3 SMA. Jujur. Jujur. Soalnya dulu gua mas santren, Lur. Gua anak pesantren. atau punya HP? Punya HP, Oh, iya. punya HP sendiri itu apa namanya? Sejak SMA kelas 3. Itu juga hasil ngumpulin dari sana keluarga. Pas lebaran. HP juga HP dulu belum canggih sekarang kayak sekarang. Dulu mah gua punya HP itu HP yang cekit, ya yang layarnya kuning itu, yang kayak penyakitan itu. Ya itu kalau dibanting. Benar. Ya kalau dibanting itu kuatnya minta ampun. Kalau HP Keramiknya yang sekarang pecah. jadi keramiknya yang pecah. Gua banting ke toiletnya yang pecah. Jujur gua kalau misalkan kayak konten kayak gitu baru-baru ini gua kenal setelah gua kenal TikTok. Kalau gua sendiri Pertama gitu. pegang HP itu. Bukan pegang HP, Oh. punya HP. Kalau pegang HP gua orang tua juga punya dulu HP, cuman nggak secanggih sekarang. Kalau pertama pegang ini lain. Setelah nikah lu, Oh, salah. gua udah halal, udah bebas, udah nikah. Ada alasan lebih tepat. Nah, sekarang bagi kalian ini kan yang ini ada pacarnya, ini yang Ian udah menuturkan lah, udah ngomong. Nah, sekarang lu bah. Ya. Soalnya enggak gini. Soalnya gua denger yang paling paling apa? paling semangat denger konten-konten gitu lu. Iya. Kenapa sekarang lu udah ada di pihak kontra? Gak pro kayak mereka, gimana? Ceritain, Bah. Terus lu kan jomblo. Lu kontra. Normal gak sih lu? Sekarang Curiga. sekarang kan komunikasi Sok. komunikasi kan klarifikasi. Iya. Klarifikasi, bisa. Mohon maaf ya. Sok bisa. Saya sebagai seorang lelaki, seorang jomblo. Jantan. Jomblo. Oh, jomblo. Jomblo dia bilang jomblo. Jomblo. Karena jomblo sama zombie itu beda. Beda. Ya, kenapa jomblo? Jomblo. Jomblo. Combro itu lur. Ya udah, jomblo itu sama dengan combro lah. Ah iya. Emang dilihat dari luar biasa aja, tapi isinya itu loh pedas, bro. Pedas. Nah, dan kenapa pertanyaannya barusan dari asalnya? Apa? Jomblo tapi diam di kontrak. Iya. Nah, jujur, apa sih yang tiap kali kalian pegang tuh apa sih? Kalian tanya balik lah. Yang tiap kali kalian pegang apa? Kalau gua sih HP. HP, jujur. HP sih. HP, Jujur. iya. Bangun tidur HP sekarang. Iya. Kalau zaman Soalnya- sekarang gitu. Soalnya gua juga sama HP yang dipegang. Ya. Itu teh HP itu apa ya? Ibarat setan yang kita pegang. Setan yang kita pegang. Contoh. Tadi iblis, sekarang setan. Mengikut. Jangan-jangan ini. Meskipun saya ambilnya dari iblis, saya ambil setan, tapi kita ambil yang positifnya. Ya. Kecuali corona gitu. Oh iya, jangan diambil Jangan positif. positif. Iya. Lu jangan bahas corona. Iya. Oh ya, beda konten. Iya. Ada tema. Jangan bahas itu. Kembali ke laptop. Ya. Ya. Kenapa gue diam di kontrak gitu lah? Emang gue pernah lihat, pernah suka. Tapi jujur semenjak gue tahu Kiai Haji Abdul Somad, Kiai Haji Ustad, Ya, ya. Ya, sama aja Ustaz. Ustad lah, Ustad Abdul Somad, beliau lah saya kalau buka YouTube
segoblok-gobloknya saya gitu ya. Ya. Segoblok-gobloknya saya, kalau lihat yang gitu pasti ingatnya, aduh ampun. Ya. Begitu scroll, yang keluarnya Abdul Somad lagi langsung tonton. Scroll Abdul Somad lagi langsung tonton. Begitu lihat Abdul Somad suka sholat, saya gitu ya, Ya. jujur. Lihatnya bukan suka sholatnya, jujur saya juga suka belang betong. Ya. Suka salat, suka di ceramahnya suka salat, tapi otak porno gitu. Gimana? Manusiawi. Tapi otak porno gimana? Sholat jalan. Itu balik lagi ke insting jomblo sebenarnya. STMJ gitu lah. Iya, iya, Salat iya. terus maksiat jalan. Ya. Tapi maksiatnya harus dikurangin, Bro. Nah, alhamdulillah begitu lihat Abdul Somad. Ya. Gue dulu pesantren enggak. Tapi sekolah di yayasan pesantren. Oh, tapi nggak pesantren. Namanya yayasan. Oh, namanya pesantren. yayasan. Kalau yang pesantrennya itu di daerah Cimahi. Kalau bisa dibilang sekolah SMA itu saya cabangnya lah. Ya. Tapi tidak memperhilangkan, tidak mempersedikit konten-konten Islam dalam sekolah tersebut. Ya. Dan kenapa saya berada di kontra? Ya itu teh kok yang konten-konten kita dapat melejit, sedangkan konten yang kita buat dengan susah payah dengan Yang kreatif itu. susah banget. Yang Susah kreativitasnya banget. tinggi gitu ya. Ya, susah banget. Ya, memang sih. Dan satu-satunya cara untuk mendapatkan subscriber, untuk mendapatkan itu, ya mengikuti cap iblis tadi. Kembali ke iblis. Kembali ke iblis. Ya. Iblis itu Tidak pernah Tidak menyerah. pernah menyerah. Ya. Intinya ke sana ya. Intinya ke Ya, sana. mungkin kesimpulan dari obrolan kita ya mungkin maupun kita di tim kontra atau pro masalah konten-konten KFC lah istilahnya ya. Konten KFC kalau misalkan disebutkan konten dadanya itu terlalu barbar. Kalau sebenarnya konten dada Ya. yang Jangan barbar. istilahkan konten dada. Ya. Tapi besok Oh, jadi contoh. ya contoh itu mah contoh kecil. Ya. Ya kalau misalkan kita ambil kesimpulannya berarti kita istilahnya harus ngikutin iblis. Kalau kesimpulan yang gua simpulkan ini Ya. jadi maksudnya ngikutin iblis itu bukan ke hal-hal negatif. Jadi kita ambil sisi positifnya juga Oh, gitu iya. dan ada istilahnya di balik apa ya? Gua lupa mulu masalah istilah. Istilah, jangan istilah langsung. Ya, Langsung aja lah, di balik. langsung lah. Apa namanya? Ya kesimpulannya kita harus ambil kita lihat sisi negatifnya diambil positifnya. Nah, itu dia. Jadi yang negatifnya kita buang. Kalau ini kan yang negatifnya dibanyakin. Negatif semua udah. Ada positifnya. Sebenarnya itu konten bisa mempositifkan sebenarnya. Ya, memang. Iya. Jadi Untuk- pemersatu bangsa gitu. Iya, pemersatu bangsa. Saya bangsa. Benar bisa jadi pemersatu bangsa. Benar. Ya kalau misalkan gua kesimpulannya ya kita misalkan bikin konten kan beda-beda ini kan Beda-beda. ada yang cover, ada yang tutorial. Kalau ini ya gak usah disebutin. Ya. Kalau dia aduh anjir. Skip. Di skip aja ya kalau misalkan kita ambil kesimpulannya kita jangan pantang menyerah lah. Kita harus tetap berusaha. Konten kita channel kita dari nol emang kita belum terkenal pasti susah lah dapetin tapi sekreativitas kita kreatif kita yang main lah skill yang main mungkin jadi peminat jadi pemikat kan ya mungkin kesimpulannya ke sana ya. Terima kasih juga untuk teman-teman Ya, dari sama-sama. YouTuber yang lain dari Abah Daprang dari Adi Daprang ya channelnya itu yang ini Babak apa Res. namanya Official. Wah, spesial nanti kita tampilkan di video kalau ini Dari Saputra Tawa Gratis. Saputra tahu Ya, gratis sama yang satu lagi yang temen lu yang sombong itu sebut lagi Kang Su. Kapan? Oh, iya, benar. ya yang itu Kang Su Kaper yang orang sombong itu gak usah disebut lagi oke mungkin itu aja yang bisa Ada kita obrolin kata-kata mutiara? kepunya gua lu aja Nggak ada. Banyak biasanya lo. Bisa banyak. lu biasanya banyak Nggak ada lah. sebelum kita close ini ada kata-kata mutiara dulu Harus. Ya udah masing-masing satu, silahkan dari yang memulai. yang dari yang memulai lu Apa ya? It's not the gun but the man behind the gun. gua pernah dengar itu Dari kalau nggak salah itu wayang. Iya, emang. Ya. It's not the singer but it's not the song but the singer behind the song. Nah, artinya Jadi lain nu nyanyi na, lain lagu na tapi nu nyanyi na. Nah, gitu. itu tadi lu seperti kata pepatah dari Thailand mengatakan lap lanai lap langanai. Jadi kita harus seperti itu. gue bingung bikin subtitlenya nanti bingung itu terserah gue ya lu jangan komen Silakan. oke
oke. Oke, mungkin itu aja. Terima kasih untuk yang sudah nonton. Jangan lupa like, comment, subscribe, kasih masukan kita nanti bahas apa lagi ya. Kita nanti bahas apa lagi ke depannya, podcastnya mungkin kita bisa rundingkan lagi ya untuk bisa. untuk masalah jadwal kita kerja kan, kita kerja di satu perusahaan, enak lah kita bisa berunding. Nanti untuk masalah ke depannya mau bahas apa kalian bisa tulis di komentar ya. Terima kasih yang udah nonton, semoga sehat selalu.